Di ujung barat ada suara tembakan. Di ujung timur, jerit perjuangan. Aceh dan Papua. GAM dan OPM. Dua nama yang dibungkam, dua perlawanan yang digerakkan oleh luka sejarah. Tapi, siapa yang lebih hebat? Bukan dari segi senjata, tapi dari strategi, daya tahan, dan dampaknya terhadap Jakarta. Selamat datang di pertarungan dua pemberontakan besar Indonesia, GAM vs OPM. GAM lahir tahun 1976, OPM juga 1965 sampai 1971, tergantung versi siapa yang kamu percaya. Keduanya lahir dari rasa tidak adil, tapi satu melawan demi kemerdekaan dengan narasi keislaman dan kekayaan alam. Satunya lagi melawan demi tanah leluhur yang dirampas dan identitas yang dihapus. GAM itu elegan. Pemimpinnya seperti Tengku Hasantiro, punya PhD, bicara Inggris, dan paham geopolitik. Sementara OPM, mereka lebih seperti gerakan akar rumput yang tercerai-berai. Kadang pakai panah, kadang senapan, tapi selalu di hutan. Tapi jangan remehkan yang di hutan, karena kadang yang bergerilya di pohon bisa membuat negara megap-megap. GAM dulu mainnya taktis. Mereka menyusup ke politik lokal, mengatur ekonomi ganja, dan percaya atau tidak, mengalahkan negara dengan meja perundingan. Helsinki Agreement 2005 adalah trofi kemenangan mereka. Sedangkan OPM, mereka tetap pakai panah, tetap pakai nama TPNPB, tetap pakai bintang kejora, dan tetap dibungkam. Tapi hebatnya, mereka belum menyerah. 50 tahun lebih, OPM terus bergerak di balik bayangan. GAM menang dengan diplomasi. OPM bertahan dengan determinasi. GAM itu seperti pemain catur. OPM lebih seperti petarung MMA yang gak pernah diajari menyerah. Terhadap GAM, negara sempat keras. DOM, Daerah Operasi Militer, membuat Aceh seperti Vietnam mini. Tapi ketika tsunami melanda, pemerintah sadar, kita bisa beli damai lebih murah daripada beli peluru. Di Papua, tidak ada tsunami penyelamat. Justru yang datang, investor, aparat, dan juru bicara pemerintah yang bilang, Papua damai kok. GAM ditenangkan dengan perundingan dan pilkada. OPM ditekan dengan operasi dan narasi nasionalisme. Di sini kita bertanya, apakah negara lebih takut pada diplomasi cerdas atau pada panah dan hutan? GAM tahu bermain di kancah internasional. Mereka masuk ke media asing, ke forum-forum HAM, bahkan ke perundingan internasional. Mereka menang di luar negeri dulu, baru dalam negeri. OPM juga coba, tapi kadang mereka terjebak narasi teroris dan kekerasan. Apalagi kalau ada warga sipil jadi korban, simpati pun bubar. Tapi jangan salah, simpati untuk Papua justru makin besar di luar negeri. Sayangnya, suaranya kalah oleh tambang emas dan Freeport. GAM sekarang punya Partai Aceh. Gubernur, bupati, anggota DPR, semua bisa dari bekas kombatan. Tapi apakah itu kemenangan? Atau hanya kompromi? Di sisi lain, OPM belum menang, tapi juga belum tunduk. Mereka bukan hanya berperang, mereka bertahan.
GAM berhenti setelah tsunami. OPM masih menari dengan luka sambil terus memanggil dunia, lihat kami. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang belum kalah. GAM dan OPM bukan sekedar akronim. Mereka adalah simbol dari negeri yang tak pernah benar-benar selesai dijahit. GAM memilih berdamai, OPM memilih bertahan. Siapa yang lebih hebat? Jawabannya tergantung kamu berdiri di mana. Tapi satu hal pasti, negara tak bisa terus mengandalkan peluru untuk meredam rasa kehilangan, dan rakyat tak bisa terus disuruh diam dengan janji pembangunan. Kadang, dalam pertarungan panjang, yang paling hebat bukan yang menang, tapi yang tak pernah melupakan alasan mereka memulai.